Mm-mm. Ini saya di kampus, jadi kalau misalnya sekarang udah campur sama suara tukang, harap maklum ya. Lagi ada perbaikan nih kayaknya di kampus belum selesai, masih renov. Oke, beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu. Ini tadi maksud saya kalau misalnya kalian sudah sambil menggunakan laptop, jadi nanti bisa gantian tuh, misalnya saya nyoba kayak gini, saya misalnya mendikte apa gitu, nanti salah satu dari kalian yang coba share screen, jadi kalian bisa sambil nyoba juga, namanya kita kuliahnya kan praktek ya, biar nggak hanya saya yang menunjukkan gitu, kalian bisa coba, terus kalian yang jadi host untuk tampilkan layarnya, kalian bisa uh, coba ketik-ketik di situ, nanti temennya gantian, seperti itu. Karena ya kondisi begini kan ya, diusahakan semaksimal mungkin. Tapi untuk beberapa yang misalnya terganggu jaringan segala macam, ya mau nggak mau kita harus ada permakluman, tapi tetap nanti diusahakan praktek sendiri ya, dicoba. Ini saya record, jadi kalau kalian cek di daringnya itu ada yang record untuk yang minggu lalu. Nanti setelah kelas ini ganti, nanti di yang topik selanjutnya akan saya isikan dengan record yang hari ini. Jadi meskipun kalian yang di rumah atau misalnya yang telat, nanti tetap bisa untuk ikut belajar ya, meskipun secara mandiri. Nah, kemudian untuk Ismul, ayo pesannya dari minggu lalu, kalau misal ada kendala masalah install, silahkan hubungi saya atau Pak Amrullah atau Bu Nilza. Tapi tidak ada yang menghubungi. Terus hari ini baru konfirmasi kalau aplikasinya belum bisa terinstall. Yang salah siapa? Oke, Ismul padahal ada di kampus loh, saya ada di kampus terus. No, kalau nggak bisa, bisa ditanyakan ya. Jadi nggak usah takut untuk bertanya, adik-adik. Nggak masalah kalau misalnya kalian malah nggak tanya terus bingung cara installnya, malah jadi itu yang jadi masalah malahan, bukan masalah di bertanyanya ya. Jadi bisa kayaknya sampai sore nih di sini. Kalau misalnya ada yang mau tahu cara installnya yang kemarin gagal yang ada di sekitar kampus, nanti bisa coba hubungi saya gantian. Nanti misalnya salah satu misalnya Ismo atau siapa yang kesini terus nanti saya kasih tunjuk. Nanti terus habis itu gantian teman-temannya dikasih tahu lewat Ismo atau gimana gitu nanti ya. Tutorialnya kan udah jelas di webnya itu tuh juga ada tata caranya, tapi memang ukurannya gede. Nah, nanti coba saya uploadkan lagi di Drive. Siapa tahu kalau misalnya nggak gagal kemarin itu agak lelet, saya takutnya ada yang korup filenya. Ada yang file tahun, kalau nggak salah versi 2012, yang di satunya itu tuh ukurannya agak lebih kecil, sekitar 4 giga kalau untuk di-download. Nanti kalau di sekitar 2 giga. Nanti coba saya usahakan yang itu. Termasuk Bu, ya. uh, kan kemarin saya coba download itu yang Mm-mm. dari link daring itu. Mm-mm. Pertama dia nggak bisa, terus saya terus coba kan, nah terus dia mau kan mendownload yang aplikasi itu, tapi dia bilang waktunya itu apa, sisa waktu tersisa itu dia bilang 32 hari, 16 hari kayak gitu. Nah, tetap kan saya apa namanya, Mm-mm. nggak saya matiin kayak gitu, error terus dia, Bu. Itu karena jaringanmu nggak kuat deh. Kalau Saya jaringannya pak lemah, yang di-download itu kan filenya gede banget tuh, 7 giga. Kurang lebih sekitar 7 sampai ada yang 7,3 giga. Nah, kalau jaringanmu nggak stabil atau lemah, untuk kan ada tuh kalau misalnya ngecek jaringan, upload sama downloadnya. Nah, kalau di situ kecil, untuk kapasitas upload dan downloadnya jaringanmu, dia pasti gitu, makan waktunya pasti oleh laptop itu diamnya lama banget gitu. Terus kalau jaringanmu juga lemah itu bisa jadi karena dia pas mau download filenya itu tuh akhirnya makan waktu lama, akhirnya bisa jadi di situ ada crack, ada yang kepotong di situ, makanya error gitu. Makanya sebelumnya saya pesen kan kayak eh, cari jaringan yang stabil, yang jaringannya kuat. Misal ada yang deketnya warnet, mungkin download di warnet kalau masih ada warnet sekitar sini. udah ke wifi kemarin tuh, tapi kan mungkin karena habis hujan itu jadinya jaringan wifi Uh, juga dia lagi lele. iya, bisa jadi. Biasanya kalau hujan gitu juga sih.
Mm-mm. Dicoba dulu. Nanti coba saya uploadkan yang 2012 ya. Nanti dicoba. Saya kasih linknya lagi lewat Drive. Nanti linknya didaring lagi ya. Jadi ada dua opsi nanti saya buatkan di situ untuk linknya. Ada ya tapi yang sudah bisa? Belum saya, Bu. Belum Kalau ada yang bisa, Bu. dia kayak Bu, saya Bu. Aduh. Terus gimana dong kita prakteknya ya? Bu akan Hmm. download atau mungkin Kalau nanti Nindya Bu mau gimana? tanya, kalau Hmm. lisens itu gimana Bu? Lisensnya itu kamu buka di folder crack-nya. Di situ ada file yang menggunakan txt extension filenya yang dari apa namanya notepad. Itu kamu buka, di situ ada key lisensinya. Sebentar, saya buka. Bentar, saya kasih lihat sebentar. Kemarin juga udah tak download Bu, tapi kayak ada passwordnya beda, lisensnya beda gitu. Password, terus masukin passwordnya kan ada juga kayak di notepad gitu dikasih taunya. Tapi pas dimasukin nggak bisa dia. Kamu downloadnya dari link saya atau yang lain? Halo? Kalau misalnya dari yang lain, sesuaikan. Di situ biasanya keterangannya ada password. Kadang di password gitu memang. Jadi kalau misalnya, kemarin saya nemu yang model kayak gitu juga. Jadi saya lupa blognya apa ya webnya. Itu ada dari punya dia tuh ada di password. Nah, di bagian bawah itu biasanya ada keterangannya tuh passwordnya apa kayak gitu. Oh iya Bu. Nah, kalau yang dari saya itu, ini nampak ya yang saya share untuk folder ini ya. Nah, di dalam yang crack ini loh, ada teks dokumen. Ini filenya ada dari Notepad yang install ini. Nah, kalau dibuka, di sini, ini. Jadi, harus menyesuaikan dengan, misalnya kalian download tempat lain nih, satu folder besar punyanya dia, untuk key license-nya, sesuaikan dengan yang ada di situ. Jadi, buka di yang hasil downloadanmu. Jangan plek sama dengan punyanya saya, karena bisa jadi beda itu nanti key license-nya untuk yang si MATLAB yang kalian download. Jadi di foldernya ini biasanya sudah langsung lengkap. Jadi seluruh folder ini dicek, crack, kemudian cari di situ file notepad-nya. Nah, di dalam notepad-nya itu tuh ada ininya, key license-nya. Ini kan petunjuknya. Jadi setelah ini masukkan kemana, bermacam. Terus start license-nya. Gitu. Oke ya. Baik Bu. Bu, suaranya dia putus-putus. Suara saya putus-putus. Oh, Mungkin Jelas Bu. jelas. Jelas, Bu. jelas ya. Sinyalnya di Eka mungkin. Mungkin gitu ya. Oke. Ini tempat saya stabil sih deh. Ini di kampus jaringannya pas full. Oke, nggak apa-apa. Kita coba nanti misalnya saya cek di hasil recordnya nanti ya. Kalau misalnya yang ini nggak terlalu jelas, nanti coba cek di recordnya apakah putus-putus juga atau nggak nanti ya. Oke, saya tampilkan dulu sedikit karena nggak bisa yang kemarin ya. Jadi ini ada sedikit tambahan untuk informasi hari ini. Kita masih dalam bab untuk mengenal MATLAB-nya. Tampil nggak ini? Kelihatan? Tampil Kelihatan. Saya nggak slideshow ya, soalnya sorry. Punya saya ini juga geng laptop kentang soalnya. Jadi nanti kalau misalnya saya slideshow gitu kadang dia stuck gitu. Mohon permaklumannya. Oke, minggu lalu kan sudah diberikan sedikit penjelasan mengenal MATLAB, cara installnya juga ya. Untuk yang kendala nanti dicoba lagi. Tunggu saya beri linknya untuk yang di Drive. Yang maksudnya untuk yang versi yang lebih bawah ya.
tetap harus dicoba install. Soalnya kalau misalnya enggak, nanti kalian nggak bisa praktek, nggak bisa tahu, nggak bisa mengenal gitu apa itu si MATLAB. Nah, minggu lalu kalau misalnya kalian sudah memperhatikan juga udah perkenalan singkat si MATLAB, saya nggak akan ngulang panjang lebar lagi. Jadi di daring juga sudah ada modulnya ya. Ini isinya kurang lebih. Ini kalau ini yang versi 2011A dia tampilannya begini. Nah, untuk yang versi 2015 dia tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi kelihatan bedanya ya. Tampilan posisinya juga. Nah, dia akan sedikit berbeda untuk di bagian sininya juga. Tapi pada dasarnya dia sama. Nanti yang kita pakai kerja untuk awal kita menggunakan command window yang di sini. Jadi untuk kayak tempat ngetik-ngetiknya itu di command window. Gitu ya. Nah, nanti untuk yang di punya kalian yang di versi sebelumnya, nanti kalau misalnya udah diberikan nanti sama-sama ada gini, workspace, command history, command window, dia tampilannya kan gini. Nah, jadi ada di kanan kirinya ada yang seperti ini. Kalau current foldernya di sebelah kiri untuk di mana dia sekarang bekerja, jadi folder letak si MATLAB-nya itu akan ditampilkan di sini, current folder. Dia di kiri gini. Di atas ini juga ada petunjuknya. Sebentar ada yang masuk. Tapi kalau misalnya di yang 2015, nah dia begini, workspace-nya ada di bawah, kemudian current folder, sama petunjuknya ada di atas sini. Ini ya, jadi untuk tampilan agak sedikit berbeda, tapi perintah-perintah dasarnya sama. Ini kemarin untuk operasi hitung, dia masih menggunakan simbol-simbol yang sama seperti kalau kalian belajar di PKD, PKLT ya, di pemrograman, bahasa pemrograman yang lain, jadi simbol-simbolnya masih sama. Kemudian untuk tipe bilangan yang minggu lalu ada diulas sedikit, bilangan bulat, bilangan real, bilangan kompleks, beserta contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya cara ngetikannya seperti ini masuknya di kategori bilangan apa gitu ya. Ini minggu lalu sudah. Nah, untuk aturan membuat variabel, ini saya rasa sudah mahir juga. Seperti biasa, dia boleh menggunakan huruf sama atau angka, tapi huruf pertama, variabel itu diawali dengan huruf. Di sini ada panjang maksimumnya, kemudian huruf kapital dengan huruf kecil berbeda. Nah, ini yang disebut dengan case sensitif. Ya, jadi kalau kalian di sebelumnya yang di PKD, di makro ya, makro dan Pascal kan kalau kalian huruf besar dan huruf kecil tidak masalah ya. Kalau di sana, kalau di yang di sana nggak masalah. Nah, di sini dia nggak peka ya, dia nggak bisa. Jadi dia menggunakan kategori untuk penulisan hurufnya itu adalah case sensitive. Jadi simbol-simbolnya itu dibedakan antara huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi antara kalian nulis volume yang V-nya besar dengan volume yang V-nya kecil, dia sudah berbeda. Apalagi huruf besar semua. Gitu. Padahal kalau dibaca sama volume gitu. Bisa dipahami ya untuk yang bagian ini. Kemudian untuk variabel khusus seperti di yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi ada yang tidak boleh digunakan karena sudah menjadi pakem atau udah bawaan dari MATLAB. Seperti ini ANS minggu lalu kan kita udah nyoba tuh ya, bedakan yang mana yang kalau misalnya munculnya ANS itu karena apa, itu juga udah dicoba kan ya, sama membuat variabel secara sederhana minggu lalu. Kemudian INF. Nah, ini untuk yang kalau misalnya kalian belum baca modulnya lagi, agak cuman sedikit-sedikit saya ulang. Kemudian ada sedikit tambahan nanti, minggu lalu belum yang ini. Mungkin kalau misalnya nanti suatu saat saya belum tahu minggu depan atau minggu depan lagi kita adakan kuis, nanti yang kayak gini-gini nih yang akan ditanya-tanyakan juga. Jadi misalnya tadi ANS itu apa? Seperti itu misalnya, atau saya berikan kayak isian singkat, misal variabel yang untuk menyatakan hasil, jika user tidak memberikan nama variabel itu sebutannya apa? Kalian cukup ketikkan ANS. Seperti biasa kalau kalian kuis di mata kuliah kita sebelumnya ya. Nah, lebih begitu. Jadi harus dipelajari juga dari modulnya.
Materinya nggak akan jauh-jauh dari sana. Oke. Untuk aturan pemberian nama, ini yang jadi catatan juga kalau di dalam MATLAB itu berlaku pula pada nama file MATLAB dan nama folder tempat menyimpan file MATLAB. Jadi nama variabel yang digunakan itu tidak boleh sama dengan nama file dan nama folder. Begitu pula dengan variabel khusus. Masih ingat alasannya apa? Minggu lalu sepertinya saya sudah membahas ini. Nurul mungkin? Nurul Ambia? Ada tidak ya orangnya? Wah, tinggal nih. Nurul. Nurul tidak menyahut. Wahyudin deh. Wahyudin Yudi. Halo? Ya, Bu. Minggu lalu saya sudah nyampaikan mengenai ini. Ya, Apa ya? Kenapa dia tidak boleh sama itu? Masih ingat tidak? tidak boleh sama nama foldernya. Kenapa? Untuk kalau kita bikin variabel nih, nama variabel itu yang ini di MATLAB tidak boleh sama dengan nama file dan nama folder. Kenapa ya? Ini saya blok itu. Apa kemarin ya? Jangan-jangan minggu lalu saya ngoceh panjang lebar nggak ada yang nih. Gak ada yang paham nih. Kenapa ya dia tidak boleh sama? Itu saya berikan catatan di note untuk Nuzula. Ya, Bu. Oke, Wahyudin belum menjawab. Jadi menurut Nuzula, kenapa ya yang saya blok ini? Kenapa dia tidak boleh sama? Kalau menurut saya, Bu, kalau menurut saya dia nanti tidak terbaca. Tidak terbaca sebagai? Tidak terbaca. Nggak terbaca apa ya? Tidak terbaca sebagai suatu Yuk, gimana kalimatnya? Disusun dulu. Dia tidak terbaca sebagai? Dia tidak terbaca sebagai suatu variabel. Oke, bolehlah. Hampir. Ada yang bisa melengkapi? Terima kasih, Nuzula. Ibu, terima kasih. Siapa lagi ya korban berikutnya? Umu? Oh, ada yang nyalain mic tadi, si Ismul. Iya, Bu, sedikit menjawab.
boleh. Kayak apa ya, yang seperti yang kuliah PKL itu kayak sama ini, tidak terbaca di user dia Bu. Berarti jadi user. Iya, karena kan udah khusus variabel yang digunakan di MATLAB itu. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Terima kasih semua. Oke, jadi sebenarnya secara garis besar tadi jawaban dari teman-teman kalian itu tuh sebenarnya sama, cuman benar tapi kurang lengkap. Jadi kalau misalnya dia nanti namanya itu digunakan, kalau sudah dipakai di nama file atau nama folder, nah kalau di MATLAB itu kan dia nanti bisa juga untuk kalian bikin suatu program. Kalau kalian sudah menggunakan itu, dia nanti yang dipanggil itu si nama filenya. Jadi kita nanti kalau udah belajar tentang M file, M strip file gitu, di sini ada di MATLAB itu materi nanti ada pakai M file untuk membuat suatu program. Jadi kalian bisa bikin program hitung-menghitung yang kalian bisa bukanya langsung dari program yang kalian buat, nggak buka si MATLAB-nya dulu. Nah, kalau kalian namain filenya itu sama, itu nanti kalian gimana ya, semacam memanggil si file atau folder itu. Jadi bukan variabelnya. Makanya di sini nanti dia bisa dianggap bisa error, bisa dianggap tidak sebagai si variabel, tapi sebagai si file atau folder yang sudah kalian beri nama yang sama dengan yang kalian maksud untuk kalian bikin variabel. Gitu ya. Jadi kalau bikin harus yang berbeda. Kalau misal pun mau sama, seperti di sini tadi, di keterangan ini. Jadi gunakan huruf besar atau huruf kecilnya yang dibedakan, itu masih boleh. Itu kalau misalnya mau bikin nama file, misalnya nama filenya kalian buat panjang, misalnya panjang sisi, terus di bagian ini misalnya panjang underscore sisi, kemudian di variabelnya kalian juga mau biar enak nih kalian ngingatnya, panjang sisi, P-nya kalian buat huruf besar, itu sudah berbeda, itu boleh. Ya. Kemudian ini ada beberapa bantuan. Nah, kalau misalnya kalian mau membuat perintah tuh nggak mau panjang-panjang nih, kalian bisa gunakan bantuan koma. Jadi beberapa kode perintah itu bisa kalian tulis langsung dalam satu baris. Kalau minggu lalu kita coba kan A sama dengan 1, misalnya langsung enter. Terus B sama dengan 2 sama dengan enter. Nah, kalian bisa gabungkan itu jadi satu menggunakan koma. Nanti saya coba tampilkan di sini, mudahan nggak nge-lag ya punya saya. Nanti kita coba bareng-bareng untuk yang si tanda komanya ini tadi. Kemudian untuk tombol arah itu di keyboard kalian, itu kan ada tuh yang untuk kalau misalnya di yang kanan bawah, itu kan ada ke atas, ke bawah, kanan, kiri, itu kan ya. Nah, di MATLAB kalian nanti bisa menggunakan tombol arah ke atas atau ke bawah itu untuk manggil kalian misalnya sebelumnya udah ngetik-ngetikan perintah tuh, udah punya variabel A, B, C, D, E, sudah ada nilainya masing-masing. Nah, sampai yang di bawah itu kalian sudah menghapus layar tuh. Kalian mau gunakan lagi tuh si fungsi yang sudah dibuat tadi, variabel-variabel tadi. Kalian bisa pakai bantuan tombol atas atau bawah. Nah, nanti di situ akan muncul pilihannya. Nanti kita coba ya biar nggak membayangkan yang ini. Kalian bisa menggunakan itu cuman menggunakan atas, bawah, terus nanti tinggal kalian pilih. Jadi udah nggak ngetikan lagi. Gitu. Kemudian di sini ada fundamental penulisan sintaks. Ini kalau di modul nggak ada. Nanti file ini insya Allah saya tambahkan di daringnya juga untuk pertemuan yang hari ini. Jadi si semicolon, ini minggu lalu sudah kita coba sedikit ya. Semicolon ini bisa digunakan untuk menjalankan perintah tanpa menampilkan output di command window-nya. Jadi kalau dikasih semicolon kayak minggu lalu tuh dia nggak langsung tampil. Oke. Kemudian untuk persen ini seperti sebelumnya ya. Kita gunakan itu untuk kalau kalian mau buat komentar. Jadi dia nggak akan dieksekusi, cuman sebagai informasi untuk user saja. Ini perintah apa loh, gitu. Kemudian, nah ini untuk
Kalau sebelumnya di Pascal kalau masih ingat untuk menghapus layar kita menggunakannya kan perintah clear screen ya, CLR SCR, itu kan ya, masih ingat? Masih Bu. Masih ya, Masih. baru banget kemarin kan ya. Nah kalau di sana kita pakainya perintah sintaksnya adalah CLR SCR. Nah kalau di sini CLC, huruf kecil semua. Ya, nanti kalau misalnya C-nya yang depan kalian buatnya pakai huruf besar, dia nanti error. Jadi CLC ini dia nanti digunakan untuk membersihkan layar si command window-nya. Tapi variabel yang sudah kalian buat sebelumnya dia nggak akan hilang. Jadi kalau tadi mau pakai manggil lagi pakai tombol atas bawah tadi itu masih bisa digunakan lagi, tidak hilang, masih tersimpan di memori MATLAB-nya. Tapi kalau kalian menggunakan yang clear, dia nanti seluruh variabel yang sudah digunakan sebelumnya dia hilang. Jadi dihapus sampai variabel-variabel sebelumnya. Misal kalian sebelumnya udah menggunakan A, B, C, D, E, F, G, kemudian yang selanjutnya ini udah selesai. Yang kalian buat sebelumnya itu yang dengan variabel A, B, C sampai G tadi. Kalian mau menggunakan itu lagi tapi untuk fungsi yang berbeda. Maka kalian bisa clear dulu di command window-nya. Nanti kalau udah clear, maka yang sebelumnya udah dianggap selesai, udah dihapus. Kalian bisa gunakan lagi A dengan nilai yang baru. Gitu. Bisa ya membedakan antara CLC dan clear? Bisa Bu. Iya, bisa Bu. Oke, good. Kalau ANS sudah minggu lalu nih ya, jadi dia untuk kepandikan answer. Jadi kalau kalian nggak bikin variabel, dia auto munculnya adalah ANS ini. Nah, kemudian untuk help, jadi untuk perintah help ini bisa beri kalian bantuan mengenai sintaks-sintaks pada MATLAB dan Simulink-nya. Kita makanya yang di MATLAB-nya dulu, jadi kalau Simulink itu nanti untuk yang materi yang nantinya, di Simulink itu jadi untuk butuh kayak misalnya sintak kalian mau bikin grafik tapi bingung, kalian bisa pakai di situ help graph. Nanti ada keterangan panjang tentang graph itu gimana cara nulisnya. Misal kalian lupa cara nuliskan eksponen itu kayak perintahnya nih habis eksponen nih apa ya yang diisi gitu. Kalian bisa tulis help spasi exp, singkatannya eksponen di sini kan exp, atau misalnya cosinus help cos. Jadi itu apa sih cos help cos, itu nanti akan menampilkan cara menuliskan sintaksnya sekaligus keterangan cosinus itu tuh apa, seperti itu. Kalau exit kalian yang ketikkan dia nanti untuk menutup software MATLAB-nya. Tuh. Segala perintah kalau di MATLAB itu kalau di command window-nya ya, itu nanti pakainya enter. Kalau kalian ketik enter di keyboard dia otomatis akan dijalankan. Jadi CLC enter. Atau misalnya kalian nulis variabel A sama dengan 2 enter. Seperti itu untuk menjalankan perintahnya. Untuk fungsi matematika dalam MATLAB ini juga ada di modul. Jadi misal kalian lupa kalau misalnya mau buat nilai mutlak itu ABS ini harus di dalam kurungnya ini adalah nilainya. Nah, kalau misalnya kalian lupa ABS apa ya, kalian bisa tuliskan help ABS gitu aja terus di enter, nanti dia akan muncul keterangannya. Tuh. Atau misalnya mod apa yang harus ditulis help spasi mod gitu doang. Nanti di enter dia akan muncul keterangannya. Sampai di sini dulu, ada yang ingin tanyakan? Tambahannya tadi di bagian fundamental sama beberapa bantuan ini. Ini yang agak berbeda dari di modul. Untuk bantuan-bantuan yang lain bisa nanti coba kalian search ya, ilmunya banyak kali soalnya di Mbah Google. Ini beberapa yang sering digunakan, makanya di sini yang saya tambahkan. Ada yang ingin tanyakan dulu? Sedikit Bu. Misalkan untuk ketika kesalahan dalam memasukkan sintaknya, apakah di MATLAB ini tidak ada kayak perbaikan atau mengarahkan kita di sini loh tempatnya salah, kayak yang kemarin itu kan ada di PKL itu ada. Oh ya, ada. Sebentar, coba saya stop dulu yang ini ya, saya tunjukkan di
MATLAB-nya ya, gimana cara dia menunjukkan kesalahan ketiknya. Begitu. Baik, Bu. MATLAB-nya kok nggak terbaca di aplikasi. Sudah terlihat command window saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Nah, ini saya clear, tapi di sini masih ada variabel ini. Kalau sudah dipakai di sini ada isinya. Oke, misal kalian kalau misalnya dia ada salah, kalau di MATLAB biasanya gini, misal ya, CLC tadi kan harusnya kecil ya, hurufnya. Nah, di sini saya ngetikannya gini. Ini C, pakai yang caps lock ya, C besar, terus CLC. Kemudian di enter. Nah, dia munculnya gini, undefined function or variable. Jadi tunjukkan yang mana yang bagian yang salah, ditandai si CLC ini. Terus dikasih kayak bantuannya, did you mean CLC dengan C yang besar, C yang besar itu C yang besarnya di awal, dia itu harusnya huruf kecil. Nah, kalau misalnya yang kita maksud ini, oh iya benar, maksudnya yang ini, tinggal kalian enter lagi. Gitu, Ismul. Baik, Bu. Canggih ya, Bang. Ya, jadi gak cuma kayak ditandain gitu ya, dia langsung kayak dikasih tahu, yang kamu maksud yang ini. Gitu, jadi langsung dikasih tahu, kok kamu nulisnya CLC pakai C besar sih? Mungkin maksudmu yang ini, gitu dia. Itu kalau di MATLAB. Oke. Ada lagi mungkin, teman-teman? Bu, sedikit, Bu. Silakan. Ya. Iya, Bu. Mau nanya, kan yang kemarin kalau di Pascal itu kan beberapa ada sintak yang misalkan kita nggak pakai semikolonnya kan error tuh, Bu. Nah, kalau di MATLAB ini apakah ada aturannya atau dia cuma kayak gitu juga atau cuma kayak untuk supaya nggak langsung ke hasilnya? Ya, kalau misalnya di MATLAB ini kita belum sampai ke M-file ya, jadi sementara saya menjawab untuk di bagian yang command window. Jadi untuk di bagian command window sendiri di perintahnya MATLAB, jadi semicolon di sini fungsinya tidak untuk seperti di Pascal yang mengakhiri perintah gitu ya. Jadi kalau di sini opsinya memang itu, tinggal usernya memilih dia mau langsung menampilkan hasilnya atau dia ingin menyimpan hasilnya dulu di memori. Itu saja. Jadi kalau misalnya dia mau menyimpan hasilnya dulu di memori, silahkan gunakan semicolon. Tapi kalau dia mau langsung menampilkan hasilnya yang apa yang dia ketik itu, silahkan tidak menggunakan si semicolon. Itu aja aturannya, Dek, untuk penggunaan semicolonnya. Baik, Bu. Oke. Ada lagi? Oke, jika tidak ada sementara, nah di sini saya tunjukkan untuk yang tadi di bagian bantuan-bantuan tadi ya. Jadi ada yang bisa kita praktekkan sebentar. Jadi misal kalian mau buat gini, X sama dengan 3. Kalau yang minggu lalu, sorry, ini saya pakai yang sebelumnya aja deh. Nah, ini saya lagi habis menekan tombol yang ke atas. Dia akan tampilnya begini, tombol ke atas yang di keyboard. Nah, ini perintah-perintah yang sudah saya ketikkan sebelumnya. Ini. Ya. Nah, kemudian di sini saya mau menggunakan si A misalnya. Oke, saya pilih A. Yang di sini. Nah, di sini kan tampilnya A, kemudian tanpa semicolon, saya enter, di hasilnya ini. A sama dengan 1. Nah, kalau misalnya saya mau membuat, tapi dia nggak langsung tampilan gini, biar nggak banyak-banyak di layar, bisa kalian gunakan misalnya gini.
B-nya itu misalnya 2, kalian bisa kasih koma. Kemudian misalnya berapa nih untuk misalnya kita mau gunakan yang lain, misalnya apa ya? Kalau yang C tadi sudah dipakai. C, boleh deh C-nya misalnya dituliskan lagi deh. C-nya 3. Kemudian karena D tadi sudah dipakai untuk hitungnya juga, misalnya di sini makainya adalah F. Ini, kemudian F-nya misalnya 4. Kemudian di sini kalian misal kasihnya semikolon. Kira-kira apa yang terjadi? Di belakangnya ada saya kasih semikolon. Kalau saya enter, yang B sama C langsung ada hasilnya kayak yang A. Terus kalau yang F nggak ada, tersimpan aja. Oke, kita coba buktikan ya. Saya ketik enternya. Oke, good. Benar ya. Jadi di sini B-nya tampil, C-nya tampil, F-nya tersimpan di memori. Nah, kalau misalnya kalian mau membuat semuanya nggak tampil, maka yang harus dilakukan adalah komanya ini semuanya kita gunakan semikolon atau titik koma. Tuh, jadi misal B sama dengan 2. Nah, di sini kalian pakai kan semikolon. Terus C sama dengan 3. Semikolon lagi. Terus F sama dengan 4, semikolon lagi. Maka kalau misalnya di enter, dia kan beda sama yang di atasnya lagi. Yang berpindah cuma tanda siku, apa ya namanya, bukan siku sini. Yang tanda kayak lebih besar ke kanannya yang double itu. Nah, gini. Jadi dia tersimpan di memori MATLAB-nya sebagai ketampil. Tapi kita bisa nuliskannya di satu baris yang sama, tidak seperti yang atasnya tadi. Ini kan cuma satu-satu kan layar langsung penuh tuh sampai bawah kan. Nah, supaya bisa menghemat kan, saya gunakan seperti ini cara ngetikannya. Dari sini ada yang tanyakan? Aman ya? Materinya masih mudah kan ya? Baru cuma nulis-nulis doang. Kalaupun telat install pasti bisa. Aman, Bu. Iya. Saya senang kalau yang pas lagi masih begini-begini nih. Oke. Kemudian kalau misalnya kalian mau memberikan keterangan dari yang kalian mau tuliskan, yang kita tambahkan tadi, kita menggunakan simbol apa ya? Kita mau menambahkan keterangan dari sintaks yang kita tulis. Persen. Oke, good. Persen. Oke, jadi gimana nulisnya? Minta tolong didikte dong. Tinggal persen terus keterangan, Bu, gitu. Persen. Oke, Terus keterangan. persen. Apa nih yang mau dituliskan? Apa ya? Koefisien mungkin. Apa? Koefisien. Koefisien. Ini ya. Oke. Boleh. Nah, kalau misalnya di dekatnya keterangan ini kan biasanya memberikan suatu informasi terhadap sintaks yang diketikkan. Nah, dia diketikannya haruskah terpisah? Seperti ini kan dia terpisah nih dari yang variabel-variabel yang sudah dibuat. Boleh nggak sih kalau misalnya saya buat dulu misalnya ada fungsi X sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat misalnya. Terus saya mau kasih keterangan.
Itu bisa nggak kira-kira? Bisa kalau yang di depannya persen itu bisa dia. Terus di sebelah kanan kan persen koefisien gitu sebagai keterangan saja. Kenapa nggak boleh di setelahnya persen? Karena kan kalau setelahnya persen berarti termasuk dia dalam keterangan sendiri dan nggak boleh spasi kan kalau di MATLAB. Enggak. Oke, good. Cuman di bagian terakhir nggak boleh spasinya itu. Kalau di keterangan boleh ya, variabel ya nggak boleh. Buat nulis variabel atau nama file dia nggak boleh pakai spasi. Jadi kalau di sini bisa. Hmm. Nah, boleh. Kalau di keterangan bisa dia nanti nuliskan jadi kayak nuliskan kalimat di situ. Tapi kalau kalian bikin variabel dia nggak boleh. Jadi misalnya buat variabel gini, bolehnya pakai tambahin underscore. B misalnya ada kayak gini. Nah, cara nuliskannya gini baru boleh. Jadi pertama ada 5. Ini. Nah, kalau misalnya nggak mau langsung ditampilkan, kasih ini kalian. Boleh dia. Yang nggak boleh di sininya. Ini ya, bagian untuk menamai variabel. Dia nggak boleh pakai spasi. Tuh. Dan misalnya B ini kan huruf. Besar kecil di awal nggak masalah, tapi tidak boleh berupa angka atau karakter yang aneh-aneh. Yang bisa diterima di sini kan cuma underscore. Gitu ya. Ini. Dia nggak tampil karena di sini saya menggunakan semicolon. Nah, ini kira-kira B pertama masuk nggak ya dengan daftar-daftar yang sudah kita buat sebelumnya? Kita mau gunakan lagi, misal si B pertama ini udah di atas nih, kayak si A udah command window-nya udah turun ke bawah, terus ini udah ketutup nih. Nah, kalau misalnya kalian sudah bisa install, kalian bisa coba dipencet aja tuh tombol atas bawah. Kalau misalnya bawah dipencet terus ada bunyi ting gitu, berarti dia udah mentok. Jadi udah di paling bawah nih yang kalian cek. Tapi kalau misalnya dikalian tombol atas gini, nah ini kan masih bisa jalan ininya. Tinggal tambahkan perintah, misalnya mau gunakan A-nya lagi. Gitu. Jadi nggak, kalau misalnya kalian pencet enter, dia nanti akan muncul seperti yang tadi. Nah, saya pencet enter, pas habis tombol atas, saya sorot dia di yang A, kemudian saya enter, dia langsung gini. Tapi kalau yang barusan ini, saya langsung menambahkan semicolon dulu, belum saya enter. Gitu. Jadi dia akan langsung untuk manggilnya gitu. Pakai yang atas, nah misalnya kalian mau manggil yang ini. Udah, tinggal kalian misalnya mau tambahkan perintah lagi, spasiin saja. Gitu. Cara menggunakan share-nya. Oke, misal kalian tadi yang untuk menu help, kalian ketikanya cukup help gini. Help, terus kalian mau tahu misalnya tentang modulo misalnya. Help, mode, kemudian di enter. Nih, keterangannya muncul. Jadi, tampilannya biasanya gini, dikasih tahu penjelasannya panjang apa itu mode di sini. Mode itu modulus after division. Jadi, kemudian cara menggunakannya ini yang bagian ini. Jadi, kalau kalian mau gunakan, dia harus formatnya ini, mod dalam kurung X, Y. Seperti yang di modulnya itu kan juga ada tuh, di fungsi matematika yang di tabel, nah itu kan ada keterangannya. Jadi mod dalam kurung X, Y. Kalau misalnya kalian lupa, di bagian awal setelah judulnya gini, misalnya kalian habis help, nah bagian ini adalah yang kalian ketikkan di MATLAB-nya. Contohnya, misalnya kayak yang di sini langsung diberi. Jadi ada dijelaskan statement X and Y bahasa Indonesia dong. X and Y are congruent mod M means mod X M. Ini sebenarnya modulnya IM. Jadi ini penjelasan apa sih maksudnya kayak gitu. Jadi ini kan kalau misalnya modul kan hasil sisa bagi. Ada suatu bilangan N dia dikali dengan Y itu kan. Seperti di materi kita. Saya nggak jelaskan fungsi materinya ya untuk di sininya. Bisa kalian mau yang lain, itu juga bisa. Langsung help ABS itu apa, kalian ingat ABS tapi lupa ABS itu apa, tekan gitu, muncul. Absolute value. Jadi dia penggunaannya seperti ini.
Hmm. Value of the element of X, gitu. Nilai mutlak. Ini ya cara menggunakan help. Jadi cukup help spasi apa yang mau kalian tahu, gitu. Di sini juga ada menu help-nya. Tapi punya saya ini tadi lagi error, dia nggak bisa buka anunya. Biasanya nanti di sini untuk bagian example ini kalau misalnya mau nyari info tentang misalnya grafik segala macam itu bisa dibaca, tuh sebenarnya dokumennya banyak banget. Dokumen-dokumen dari apa yang bisa dikerjakan di MATLAB ini, perintah apa saja yang bisa dikerjakan. Misalnya kalian mau nyari grafik gitu, bisa kalian cari perintah juga lewat si help ini. Tinggal dibaca di sini, nanti ada search-nya. Tapi punya saya ini nanti lagi nggak bisa dibuka di sana, jadi makanya saya tunjukkan yang via command window saja. Cara cepatnya pakai command window gitu. Saya kalau buka help yang menu help, dia juga sama, nanti keterangannya muncul gitu juga. Tapi nggak di command window dia munculnya, di menu help-nya itu sendiri. Nanti saya search di sana. Tuh. Ada yang ingin tanyakan? Saya bersihkan layarnya. Bu, Hmm? nanya, misalkan tadi kayak help nih, udah ditahu penjelasannya. Terus kita mau, kan dia di command window, terus kita mau Ya. hilangin help-nya tuh gimana? Sama, Yang pakai CLC juga. Pakai CLC juga. ya, Oh, iya. CLC juga. Nah, Ya, Bu. ya. Kalau misalnya pakai yang ini nanti yang di atas ini di sini tadi kan banyak nih saya sudah ngetik-ngetikan. Jadi langsung terhapus variabel-variabel yang sudah saya buat sebelumnya A, B, C, D, X, Y segala macam itu di sini udah hilang. Ini kalau pakai clear. Tapi kalau CLC dia command window-nya yang hilang. Ini caranya. Jadi nggak penuh lagi. Ada lagi? Wah, sayang sekali ini belum ada yang install ya, padahal kalau misalnya ada saya mau nyoba nih untuk latihan soalnya gitu. Jadi kalian ada yang share screen, nanti kita pandu bareng-bareng gitu. Jadi nggak bukan yang share screen tuh yang ngerjakan, tapi kita akan pandu biar dia yang coba ketikkan gitu. Nggak ada satupun ya kalian yang sudah install. Oke, sebentar. Kalian udah download modulnya? Yang tadi, Bu. Modul yang di daring itu, Ya udah. Sudah. Oke. Kita coba yang di modul itu. Kan kalau minggu lalu soal latihan yang pertama itu kan sudah kita coba ya. Untuk soal A dengan B. Coba kalau misalnya soal latihan 1D, saya ingin tahu kalian bisa nggak menghitungnya secara manual dulu, baru nanti diktekan saya untuk di command window-nya. Satu D, Bu? Yap, 1D. 1D itu 3 dikurangi 2 dikali 4 ditambah 8 pangkat 2/3.
Jadi si MATLAB ini bisa jadi kayak kalkulator juga ya, nggak harus fungsi-fungsi berat yang menggunakan apa namanya variabel-variabel gitu-gitu saja. Tapi hitungan sederhana juga dia bisa digunakan kayak kalkulator sederhana yang cuma kita pakai menu tambah kurang kali baginya itu juga bisa. Dasarnya udah di sana dulu. Sebentar, coba saya ketikkan di ini dikali nah. Ada yang mungkin bisa bantu saya ketikkan di kolom chat? Apa sih soalnya biar yang lain bisa tahu? Nomor 1D, Bu. 1D ya, delta. Oh, baik. Biar saya mau nyoba dulu hitungan sederhananya bisa tak ini. Bu, Ya, yang 1D itu X pangkat 4 apa X4? itu simbol perkalian ya. Oh, dikali 4. Iya, dikali 4, bukan X. Oh, maaf. Ini mungkin waktu ngetiknya nggak pakai equation atau apa nih. Jadi bentuknya jadi X gitu. Kalau pakai equation dia kan nggak gitu bentuknya. Oke, terima kasih Nuzula. Tapi apakah benar yang diketikkan Nuzula di situ? Maknanya beda loh. Di soalnya itu 8 pangkat 2 per 3, bukan 8 pangkat 2 dibagi 3. Oh iya, Bu. Kalau di yang seperti diketikan ini, jadi saya pangkatkan 2 dulu, baru saya bagi 3 itu nanti. Berarti tak pakaiin kurung, Bu. Iya dong. Ini Bu salah soalnya Bu. Pakai kurung. Ini mumpung ada yang mic-nya nyala nih si Irwan. Sekalian hasilnya dong. Berapa Irwan? 8. 8. Umu? Ya. Oke, terima kasih. Umu Atika. Hasilnya berapa? Ya, Bu. 8. 8. Hasilnya 8. 8. Oke, coba. Gandhi? Ya, sama Bu, 8. Masa? Sudah dihitung beneran? Ya, udah. Beneran. Urutan menghitungnya dari mana? Dikali dulu dia. Apa, yang dalam kurung itu saya selesaiin, baru dikali, dia baru sisanya itu dah. Sisanya itu dah. Ya, kan yang di dalam kurung itu diselesaikan dulu, baru dia dikali, baru ditambah sama 8 pangkat yang itu. Oke, kita coba. Ya, 3 dikurangi 2 dikali 4 ditambah 8
pangkat 2/3. Gini nggak cara nulisnya ya? Iya, Bu. Kita coba dulu ya. Ini kalau di copy biasanya kadang ada yang mana nih? Adanya. Oke, good. 8 ya hasil hitungannya. Oke. 8 pangkat 2/3 itu berapa? 2/3 dikali 2 pangkat Hasilnya 4. Yang 8/2/3 hasilnya 4. Oke, bisa ya, berarti 8-nya itu kita modifikasi dulu, dia dijadikan bentuk kuadrat semua ya. Jadi 8 itu bisa kita buat kuadrat, kubik pangkat 3, bentuk pangkat 3-nya. 8 itu sama dengan 2/3. 2/3. Kemudian dari situ kan bisa disederhanakan ya dengan yang pangkat 2/3-nya. Oke, eksponennya good berarti kita bisa coba ke soal berikutnya. Oke, kalau untuk yang nomor 2 yang A dulu. Kelihatan kan ya, soal di modulnya silahkan dicek nomor 2A. Itu kan ada persamaan fungsi, ada 4 persamaan fungsi di situ. Kalau yang nomor 1 saya skip, yang lainnya kan sudah dicoba minggu lalu. Oke, persamaan fungsi A, B, C, D. Kemudian di bawahnya ada keterangan, tentukan nilai fungsi tersebut dengan nilai-nilai W sama dengan 25, kemudian untuk X-nya 43, Y-nya 15,25, 15,25, kalau di belakang koma nggak pakai puluh ya. Maaf. Kemudian Z sama dengan 8,2 untuk Z-nya. Sekarang yang harus kita lakukan apa dulu ya? Untuk mengerjakan persamaan fungsi yang A dulu. Dengan tadi kan sudah nih ada keterangan-keterangan di materi sebelumnya. Saya menerima dikte saja. Dibaca variabelnya kali, Bu. Gimana? Di anu ini, Bu, langsung di comment window-nya. Hah? Di komen window-nya gimana? Apa yang harus saya ketikkan duluan? Variabel-variabelnya. Oke. Bisa bantu saya? Variabelnya apa ya? W. Di sini W-nya saya harus menggunakan kecil atau besar? Kecil. Kecil, oke. W, berapa nilai W-nya? 25. W-nya 25. Ini saya ngikut kalian loh ya, kalau kalian bilang saya untuk buat setelah ini diberi tanda misalnya koma atau semikolon dan sebagainya, silakan, saya cuma ngetikkan. Oke, setelah W sama dengan 25, apa yang harus saya ketikkan? Semikolon. Oke, pilih semikolon. Kemudian? Terus X sama dengan. Saya perlu ganti baris atau tidak? Boleh langsung. Oke, boleh. Langsung Boleh berarti nih ya. Ya, Oke. X sama dengan? Sama dengan 43. Terus semikolon lagi. Oke. Y sama dengan 15. Tunggu dulu, Bu. Di sini bingungnya, Bu. Kalau misalkan kita pakai koma kan dia kayak beda. Pakai titik kali, Bu, ya? Enggak tadi. Kita coba dulu. Oke. 25. Kita coba dulu ya, kalau titik nanti gimana. Iya. Kemudian?
Semikalan lagi, Oke. Z sama dengan 8.2. Oke. Iya, semikalan. Semikalan. Kemudian? Udah, itu kan untuk variabelnya itu aja. Variabelnya ini aja. Oke, langkah yang harus saya lakukan berikutnya? Mungkin yang lain. Iya, boleh. Yang lain juga dong, gantian, biar nggak cuma Anindya. Coba di sini ada Sarah Kurnia. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah nggak ditinggal ke pasar. Oke, silakan. Kita ini bareng-bareng ya, Dek. Jadi nggak usah takut salah untuk jawab langkahnya. Kita bareng-bareng biar nanti kalau udah install sendiri bisa dipraktekkan. Ini tadi dibantu oleh Anindya. Katanya kan kita suruh membuat fungsinya dulu. Ini untuk di modul yang soal nomor 2 loh ya. Untuk fungsi yang A dulu. Nah, tadi sampai langkah ini untuk mendefinisikan variabelnya dengan masing-masing nilai. Ini udah sampai Z. Langkah berikutnya yang harus saya lakukan apa ya, Dek? Membuat persamaan fungsinya, Bu. Membuat persamaan fungsinya. Oke. Dari yang saya ketikkan ini ada satu langkah yang hilang nggak? Yang harus saya lakukan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti saya bisa langsung membuat fungsinya di sini ya. Di bawahnya, Bu, maksudnya di enter. Nah, ada satu langkah yang hilang berarti kan? Harusnya saya ketik enter dulu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi supaya kelihatan yang ini adalah untuk nilai fungsinya ya, nilai-nilainya. Nah, berarti sekarang apa yang harus saya lakukan? Diketik fungsi persamaannya. Fungsi persamaannya apa ya? A sama dengan A-nya yang huruf besar atau kecil? Kalau yang di soal itu? Besar. Oke. Kita mengacunya yang ke soal ya, biar sama persis dulu. Soalnya di nomor 3 kan ada A kecil itu nanti. Oke, A sama dengan? 3 dikali. Oke. Bu, kalau variabel X biasa tetap ditulis di sini? Ya, mau nulis X yang mana lagi, Dek? Yang luar biasa. X pangkat 2. Oke, X pangkat 2. Terus dikurang 2 dikali Y ditambah 10. Oke, kenapa di sini harus ada kali ya, Dek? Kan kalau di soal itu kan nggak, tulisannya cuma 3x kuadrat dikurangi 2y ditambah 10. Kan ngitungnya, cara hitungnya gitu, Bu. Kalau nggak ada kali di sini nanti error. Oke. Good. Minggu lalu hadir ya? Iya. Bagus. Oke, setelah ini? Langsung hasil enter lagi, Bu. Oke. Kalau secara manual, kira-kira hasilnya berapa nih? Sebelum saya enter. Lah, kebesar 5.526,5. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Saya, Bu. Oh, berapa? Secara manual. 5.527. 5.527. Sarah tadi 5.525. 26,5. 26,5. Iya. Oke, kita coba ya. Hasilnya. Oke. 5.5.265. Ada E plus 03. Tandanya apa ya? Kalau E di kalkulator itu biasanya untuk yang 5.526 kali 10 apa?
kali 10 pangkat 03 gitu. Kali 10 pangkat 03. Yang tanda E itu. Ya, menandakan dia untuk tanda pangkatnya. Jadi di situ ada dikali pangkat, kalau pangkatnya positif berarti kalau di situ 10 pangkat 3 berarti ribuan. Ya. Nolnya ada 3 itu kan tanda ribuan. Oke, Sarah terima kasih. Kemudian untuk yang B. Lanjut, Bu. Enggak, gantian. Oh iya. Terima kasih ya. Oke, kalau yang B, sambil mengingat fungsinya tadi tuh, karena belum install, jadi saya sementara nge-host dulu ya. Jadi nanti kalau minggu depan saya harap kalian sudah ya, jadi bisa kita coba kalian yang ya. Sebentar, coba. Nia Agustina. Iya, Bu. Tolong dong saya dibantu untuk fungsi B-nya. D. Iya, nomor 2 untuk fungsi B. Persamaan fungsi B. D sama dengan B, Bravo. ya, Bu. Yang B ya. B Bravo. Sama dengan E E pangkat 2 kali pangkat 2 dikali X X ditambah B pangkat 2. W pangkat 2. Gini? Oke. Sudah? Iya, Bu. Oke, coba di enter. No. Undefined function or variable. Untuk yang E-nya. Coba dicek lagi di persamaan fungsi itu, E yang muncul, E yang sebagai E variabel atau E apa sih di situ kalau bentuknya seperti itu E-nya? E sebagai E apa ya yang simbolnya seperti itu, yang disimbolkan E yang bentuknya agak kayak tulisan Latin? Enggak, Euler, Bu. Ayo, tadi di simbol-simbol itu. Eksponen. Nah, Eksponen, Bu. Eksponen. Nah, simbol yang begini nih kalau kalian misalnya ngetik di Word, itu kalau kalian pergunakan yang simbol itu tuh, ada kan ya insert, apa namanya itu yang di simbol itu kan ada daftarnya juga di situ. Tapi kalau misalnya cara ketik untuk yang matematika itu kalau kalian coba itu nanti kalau misalnya E-nya diketikkan itu simbolnya adalah ini untuk eksponen. Nah, kalau misalnya eksponen, maka ini tadi kan error nih yang di atas. E-nya tidak terbaca, makanya nggak muncul kayak sebelumnya. Tadi kalau CLC yang saya salah kan ada did you mean. Nah, kalau ini kan nggak ada, karena kita belum ada sama sekali untuk mendefinisikan si E. Dan E itu belum termasuk ke variabel khusus yang dimiliki oleh MATLAB. Makanya dia di sini nggak ada did you mean-nya. Cuman ditanya, cuman diberi informasi bahwa si E ini adalah fungsi yang tidak terdefinisi. Fungsi atau variabel yang tidak terdefinisi di command window kita di MATLAB yang saat ini kita kerjakan. Maka ini tadi seharusnya bagaimana? EXP ya, Bu? Oke. EXP. Kemudian? Tanda pangkatnya dihilangin, Bu. Iya, Tanda pakai pangkatnya dihilangin. dalam kurung. Oke. Dalam kurung.
ini isinya? Iya. Atau ada yang perlu ditambah atau dikurangi? Ini? Iya. Tanda anunya Bu, kayaknya. Tanda kali di dua kali X itu kayaknya dihilangin jadi 2X. Yang di sini? Iya. Ini? Iya. Oke. Nggak tahu nih. Gimana? Enggak, kemarin itu Ibu bilang kalau tanda kali itu tetap dia tuh walaupun dia tuh bentuknya variabel, tanda kali itu tetap jadi tulis. Iya Bu, tetap Bu. Salah Bu. Tetap. Oke, saya ngikut loh, saya nggak bilang salah atau benar loh ya. Iya, Kita coba dulu. Tetap Bu. Oke, terima kasih. Kita coba dulu ya. Enter. Oke, muncul hasilnya adalah INF. INF itu melambangkan apa ya? Infinite. Ya, akhir. Infinite. Oke. Tak hingga. Good. Hasilnya ternyata infinite. Oke. Kita masih punya waktu 15 menit. Berarti masih bisa nyoba soal ini ya. Lanjut dulu. Siapa ya? Terima kasih ini tadi, Dek. Siapa tadi yang saya sudah Nia ya barusan. Yang lain lagi coba. Kok sedikit ya hari ini kalian yang join? Cuma 20 orang. Firda ada nggak Firda? Ada, Bu. Oke. Nomor 2 untuk fungsi yang C, Dek. Gimana ya cara menuliskannya? Gimana menulisnya? Nomor 2 persamaan fungsi C. C sama dengan apa? Gimana nulisnya? Ayo, di penulisan fungsi-fungsi itu tadi fungsi matematika ada loh, akar. Lupa kalau SQRT Bu. Oke, tuh dibantu sama temennya. Apa barusan kata kamu? SQRT. SQRT. Ya, SQRT. Iya. Square root ya. Akar kuadrat. Square root. Oke, kemudian? Satu, gini? Iya. Terus tanda garis X plus Y. Oke. Kemudian? Plus ditambah. Plus lagi. Ya. 1 garis miring lagi W plus W plus 2. Ini. Iya, plus Z. Z itu ya, Bu. Oh, sorry. Ya, Z. Sorry. Iya. Gini. Iya, tapi udah? Ya. Tapi benar enggak ya? Bu, bukannya harus dalam kurung ya, Bu? Nggak tahu. Saya kan ngikut yang didikte dulu. Gimana? Nggak apa-apa kalau misalnya mau bantu temennya, boleh. Iya, soalnya di modul itu SQRT dalam kurung melambangkan akar X, katanya Bu. Gini ya. Tutup kurungnya di mana nih? Iya, di situ. Oke. Ini? Ada yang kurang, Bu. Oke, silakan. Yang di pernya X plus Y juga di per. Maksudnya kan dipakai. Gimana yang kurang atau apa yang kurang?
1 kan itu garis miringnya, terus dikurung X plus Y dikurung juga, buka ya, terus Gini? ya, Terus? ditutup kurung, terus W sama Z-nya juga, W plus Z-nya juga. W plus Z-nya. Oke. Firda gimana? Setuju nggak sama temennya nih? Iya kali. Loh, kamu lagi sakit deh, kok suaranya lemes sekali. Ya benar. Oke, untuk yang lagi enak badan semoga lekas sembuh ya. Oke, jadi kalau kalian perhatikan lagi soalnya di modul, jadi itu kan yang masuk di bawah nilai akarnya, yang dia harus diakarkan itu kan memang, jadi fungsi C itu adalah akar kuadrat dari 1 per X plus Y ditambah 1 per W plus Z. Jadi dia tuh satunya itu dibagi dari hasil jumlah X tambah Y-nya, kemudian baru ditambah juga dengan 1 dibagi dari W ditambah dengan Z-nya. Makanya di sini dikurung, karena kalau tadi tanpa dikasih tanda kurung, di sini diartikan sebagai 1 dibagi X saja. Kemudian Y-nya itu berdiri sendiri. Kemudian yang sebelahnya juga, tadi kalau tanpa tanda kurung, maka yang dieksekusi adalah 1 dibagi W-nya saja. Nggak dibagi dengan hasil jumlah dengan Z-nya. Itu ya, jadi harus hati-hati, diperhatikan benar-benar apa yang ada di persamaan fungsi. Bagaimana cara menuliskannya kalau kita ubah ke dalam sintaks, gitu ya. Misal ini kalau di tengok hasilnya enter, nah hasilnya adalah 0,2175. Oke, terima kasih Firda dan kawan-kawan tadi yang sudah membantu. Terakhir, kita coba yang fungsi D-nya. Nah ini gabungan. Siapa ya? Ada yang mau jadi yang mengajukan diri deh, biar saya nggak sambil nunjuk terakhiran nih. Yuk. Saya mau coba, Bu. Oke, boleh. Siapa tadi? Rena ya? Iya. Oke, boleh. Yuk, silahkan. D kapital sama dengan Ya. D kapital sama dengan 4 kali EXP. E di situ menunjukkan apa ya, Dek? Kok jadi EXP? Buka. Oke, Eksponen, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian min Z per 2. Min Z per 2. Kurung. Oke. Kali sin buka kurung. Pi kali Y. Kalau Pi ditulis di matlab, dia jadinya apa ya? Gini? PI, Pi. Oke. PI, good. PI kali Y. Dikali Y ya? Y tutup kurung. Oke. Ini kalau misalnya dihitung manual, hasilnya berapa? Lumayan ribet ya kalau dihitung manual ya, butuh waktu. Kita coba benar nggak hasilnya yang dari Rena ini tadi bisa dieksekusi atau tidak. Nanti nilainya benar atau tidaknya bisa kalian cek kalau dihitung manual kira-kira gimana. Atau kalian coba pakai makro, boleh juga. Ini hasilnya ternyata adalah negatif 0,0469. Ini ya. Jadi yang di modul itu harus sambil sebenarnya bukan dihafal. Jadi kalau misalnya kalian
nyoba sambil praktek, gitu nanti langsung lama-lama bisa kayak keinget sendiri. Kalau disuruh untuk menghitung ternyata di situ perintahnya nilai mutlak, maka apa fungsi yang harus digunakan. Kalau menghitung akar, apa yang harus digunakan. Kemudian hati-hati untuk meletakkan tanda, misalnya di antara variabel misalnya 2x gitu ya, itu hati-hati kita harus tetap meletakkan tanda bintang di situ ya, atau perkalian di situ. Karena yang dimaksudkan berarti 2x itu kan 2 kali x gitu. Kalau kita belajar di aljabarnya. Oke, dari percobaan yang tadi, ada yang ingin ditanyakan dulu? Kita masih punya waktu 6 menit. Gak ada yang tanya? Cukup? Mungkin cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke. Baik, jadi kita karena masih mengenal, maka ini nggak saya buat langsung banyak-banyak dihabisin latihannya. Ini nanti di minggu depan, kalau misalnya masih ada waktu, kita coba dulu sedikit ini untuk kalian yang saya harap minggu depan sudah loh ya, sudah harus ada MATLAB-nya. Jadi minggu depan nanti kalian salah satu atau salah dua yang akan gantian share screen-nya. Kita akan coba di latihan soal ini. Jadi kalau kalian di rumah udah nyoba, kalian nanti pas ketika menampilkan, bisa kalian kayak, saya aja Bu, saya udah nyoba misalnya kayak gitu. Tunjukkan cara untuk yang latihan nomor 3, 4, 5. Jadi kita bagaimana menghitung modulo misalnya, kemudian ada di situ soal cerita juga, kemudian bagaimana untuk menyelesaikan soal ceritanya itu kalau kita menggunakan MATLAB, nggak pakai hitungan manual. Kemudian menghitung volume juga di situ di soal nomor 5. Jadi minggu depan ada 1 atau 2 orang, dia nanti akan gantian share screen untuk mempraktekkan ini. Jadi di modul 1 supaya bisa clear bahwa bisa cara mengetiknya minimal di situ, menggunakan fungsi matematika yang sederhana sebelum kita masuk ke materi-materi lain yang sudah ke fungsi-fungsi yang lebih mendalam, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala untuk install, tolong hubungi salah satu dari tim dosen komputer matematika ya. Boleh ke saya, boleh ke Pak Amrullah, boleh juga ke Bu Milza. Oke, bisa dipahami ya? Bu. Baik, Bu. Bu, Oke, ya. mau nanya, tapi bukan nanya materi. Ya. Hari Selasa Ibu ada di kampus? Kemarin ada? Enggak, hari Selasa, untuk hari Selasa minggu depannya. Selasa minggu depan, saya belum tahu. Coba nanti hari Selasa paginya atau Seninnya dikonfirmasi dulu. Kalau oke, nanti coba dihubungi saya dulu ya. Kalau nggak hari Senin, berarti Selasa paginya. Coba hubungi saya dulu. Saya ada di kampus atau tidaknya gitu. Kamu baru mau install minggu depan nih, Dek? Gimana, Ismul? Sekarang sedang di kampus, Bu. Ya, Bu. Ya. Hari ini saya ada di kampus kayaknya tapi nanti siang ada kuliah jam 1:30 sampai jam 4. Mungkin antara setelah jam kuliah yang sore atau di sekitar sebelum jam 1:30 ya, kalau misalnya mau kesini install itu ya. Iya, sebelum 1:30 ya, bisa. Jam 12 jam. Oke. Ya, Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, nanti misalnya ada masalah yang untuk installnya, silahkan japri, atau di grup juga boleh. Daftar hadir tadi sudah ya? Sudah diisi semua? Karena habis langsung ditutup nih untuk yang diisi ya. Oke.
Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Sehat selalu adik-adik semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti recordnya mungkin antara sore atau malam baru bisa saya upload ya. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Kita bertemu secara virtual lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.